Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Kurinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Apa kabar sore ini? Ya, sorenya cerah nih di Kota Pekalongan. Nah, semoga aja begitu juga ya keadaannya di lingkungan Anda, cerah, secerah hati Anda, seadem pikiran Anda ya. Ya, kembali lagi hadir saya Ribu Tawandi ya dalam perjalanan Halo Kota Batik sampai pukul 5 sore nanti. Tentunya kita akan berbagi informasi yang pastinya layak untuk Anda simak. Nah, Anda juga bisa bergabung melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp ya di 085542000 912 ya. Pokoknya silakan yang mau gabung ya. Diperbolehkan ya. Nah, sambil nunggu telepon dari Anda, WA dari Anda, boleh dong. Saya nyapa dulu ya kawan-kawan yang sudah ya pokoknya yang aktif terus ya memantau kegiatan ataupun siaran Radio Kota Batik. Biasanya ada Bu Zulfiyah, ada Pak Agus Soro, ada siapa lagi nih? Takim di Ambo Kembang ya. Terus ada siapa lagi? Banyak banget pokoknya. Oke. Nah, sambil nunggu informasi, nah saya juga mau berbagi informasi dulu nih. Nah, kira-kira kalau sore ini apa ya enaknya? Kita ngobrolin soal apa? Cerita soal apa nih? Ya, kayaknya cerita tentang sejarah ada asiknya juga sih. Iya, karena kadang kala ya, kita itu menjadi orang yang lupa kepada masa lalu, sehingga akhirnya kita nggak bisa membaca masa kini dengan baik, bahkan melakukan apa ya, proyeksi terhadap masa depan. Nah, makanya akhirnya kita selalu gagap memandang ataupun menyikapi setiap perubahan zaman. Gitu nggak? Gitu nggak sih? Oke, ada ini nih. Kalau saya punya cerita nih soal seorang gadis dari desa yang juga ikut menjadi salah seorang panglima perang di era Pangeran Diponegoro. Nah, siapa dia? Ya, dia ini gadis dusun ya di kawasan pinggir Sungai Serang yang di dalam darahnya mengalir darah seorang Panembahan Senopati Notoprojo. Dan dia ini sekalipun darah biru ya, dia tuh menolak kehidupan istana dan gigih melawan penjajah Belanda pada waktu itu sampai menjadi penasihat sekaligus panglima tempur dari pasukan Pangeran Diponegoro saat meletus perang Jawa. Keren ya. Perempuan loh, gadis loh. Wes. Jadi kalau kita berpandangan bahwa apa sih yang bisa dilakukan oleh perempuan? Banyak. Ini salah satunya. Ya, makanya jangan pernah jangan pernah meremehkan perempuan. Nah, itu. Oke, nah di sini juga banyak teman-teman atau kawan-kawan kru RKB yang perempuan juga. Makanya. Oke, ada juga oh ya. Aku mau menyapa juga nih Pak D Timur Suprabana yang ada di Semarang ya. Nyimak juga ternyata. Waduh. Jadi tidak salah apabila perempuan gigih satu ini adalah putri dari Panembahan Senopati Notoprojo, dan hingga akhir hayatnya ini dia itu membuktikan bahwa dirinya itu punya darah Notoprajan dan seorang pejuang gigih dari generasi ke generasi. Nama lengkapnya adalah Kustiah Wulaningsih yang lahir pada tahun 1762 pada musim hujan di Desa Serang. Desa Serang ini adalah sebuah desa terpencil di wilayah yang sekarang masuk wilayah Sragen, Jawa Tengah. Nah, meski gadis desa ini kawan ya,
Nama depan Kus ini sebenarnya membedakan status dia sebagai gadis desa lainnya. Dan itu jelas nama yang tidak sembarang gadis punyai. Itu nama-nama yang sebenarnya punya apa ya? Berasosiasi dengan kerabat keraton pada zaman itu ya. Kalau sekarang sih nama Kus itu bahkan bisa dikenakan pada siapa aja gitu ya. Nah, sampai sekarang ini masih banyak keluarga keraton di Solo dan Jogja yang putra-putrinya itu menggunakan nama awalan namanya adalah Kus. Nah, bagaimana lagi? Dia adalah putri pejuang tangguh Senopati Notoprojo yang pernah membantu perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda. Nah, nama terakhir ini kelak akan dinobatkan sebagai Hamengkubuwono pertama. Nah, sebagai seorang putri Senopati utama, Kustiah ini selalu mendengar kepahlawanan, cerita kepahlawanan orang tua dan saudara-saudaranya. Dan dia ini karena lahir dan dibesarkan dalam tradisi jiwa yang besar, nah itulah yang membuat apa ya istilahnya jiwa patriotismenya ya, jiwa kepahlawanannya muncul dari situ. Dan sewaktu remaja, dia ini pernah dipanggil ke keraton. Tapi ternyata Gusti Raden Mas Sundoro yang kelak akan kita kenal sebagai Hamengkubuwono kedua atau Sultan Sepuh ini rupanya sempat terpikat hati padanya. Tapi di sini kita ketemu yang namanya Lika-Liku Asmara. Nah, Kustiah memang tidak menolak tapi juga tidak menerima. Agaknya dia ini ogah dengan calon sultan yang saat itu sudah banyak bergaul dengan para gadis. Nah, sebagai informasi saja ya, hingga akhir hayatnya Hamengkubuwono kedua ini tercatat punya putra resmi sampai terhitung sampai 88 orang. Wow, banyak banget ya. Nah, berani juga Kustiah ini menolak suatu pendirian kukuh yang boleh dibilang agak langka pada masa itu ya. Karena biasanya ya, kalau ada raja ataupun seorang pangeran yang menghendaki itu kan dirinya menjadi entah itu selir, entah itu istrinya gitu ya. Itu biasanya mau-mau aja karena ya tahulah ya menjadi istri sultan, menjadi istri dari pangeran itu kan naik status gitu ya. Nah, tapi tidak pada Kustiah. Bahkan ini yang terjadi untuk masa kini gitu ya. Nah, memang tidak gampang ya untuk menolak pinangan seorang sultan. Kustiah itu bahkan harus pergi dari keraton dan bertempat di Demangan. Nah, kalau nanti sudah mengatakan iya, dia ini bisa kembali ke keraton. Tapi Kustiah selalu menjawab, saya menerima, akan tetapi belum saatnya. Wah, diplomatis banget ya jawabannya ya, keren banget nih. Saya menerima tapi akan tetapi belum saatnya. Gila, still itu istilah Pekalongan banget. Keren, ini keren banget, cara menolaknya tuh keren banget. Nah, konon di saat itu Kustiah lebih suka tidur di atas daun pisang daripada tikar yang empuk. Dan selalu membawa cundrik ya, keris pendek yang biasa digunakan oleh kaum perempuan untuk jaga-jaga. Dan agaknya takut juga kalau di tengah malam dia akhirnya disatroni. Dan memang menurut cerita Raden Mas Sundoro pernah menjenguk dia di kamarnya. Dan Kustiah langsung mengambil cundrik pemberian ayahnya, Panembahan Senopati Notoprojo. Dan memang akhirnya mereka pun menikah secara batin saja, simbolis saja. Karena setelah upacara kecil-kecilan pernikahan itu, Kustiah tetap tidak mau berdiam dalam satu atap ataupun satu kamar. Bahkan dia memilih lebih suka ya hidup di luar istana. Dia lebih suka hidup di pinggir Sungai Serang. Dan itulah yang kemudian membuat beliau menjadi atau memiliki gelar dan diberi nama masyarakat itu Nyi Ageng Serang. Dan agaknya Hamengkubuwono kedua ini tidak bisa terus-menerus memaksa, dan maka diizinkannya wanita yang keras hati itu untuk memilih pasangannya sendiri, Pangeran Mutia Kusumawijaya.
seorang pejuang yang benar-benar anti Belanda sampai ke darah dagingnya. Nah, keduanya punya seorang putri, namanya juga memakai kus, yaitu Kustina. Nah, 15 tahun kemudian Hamengkubuwono II ingin meneruskan ikatan dengan Nyi Ageng Serang. Tapi bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk putranya, yaitu Pangeran Mangkudiningrat. Putra ini dinikahkan dengan Kustina dan upacaranya sederhana saja karena Pangeran Mutia saat itu sudah meninggal dunia ditembak Belanda karena ogah membayar pajak. Nyi Ageng Serang pun ke Keraton Jogja juga akhirnya. Sebagai besan sultan, dia membesarkan cucunya Raden Mas Papa, dan kelak selama dalam bimbingan Eyang Putri jadi pahlawan. Dan disitulah dia mulai mengenal pemuda yang lagi tumbuh dan berjiwa besar seperti Ontowiryo atau nama lainnya adalah Diponegoro, Tumenggung Alap-Alap, dan juga Jayakusuma, Adi Wijaya, Diposono, dan juga Dewi Ratih yang kemudian menjadi istri Pangeran Diponegoro. Nah, saat itu kekuasaan Belanda ini digantikan oleh Inggris. Ya, masanya nggak terlalu berlangsung lama, sebentar saja. Tetapi sama saja dalam artian penderitaan bagi masyarakat masih saja sama. Dan Nyi Ageng Serang sendiri waktu itu Nyi Ageng Serang sendirian dan menantunya dibuang ke Penang. Putrinya Kustina ini meninggal karena sakit, dan yang bersamanya itu saat itu cuma cucunya, yaitu Raden Mas Papak. 12 tahun kemudian, pada tahun 1825, Perang Jawa meletus, dipimpin oleh Ontowiryo atau yang kita kenal dengan Pangeran Diponegoro. Jauh sebelumnya, utusan pangeran meminta kepada Nyi Ageng Serang untuk merestui perjalanan perang itu. Dan nenek tua yang lahir dari darah Noto Prajan itu bahkan juga ikut memberikan nasihat, terutama untuk mengatur siasat perang dan malah memulai pemberontakan di wilayah sekitarnya pada waktu itu. Dia memakai siasat perang supit udang atau dengan 3 ujung tombak. Nah, 2 agak ke depan berdampingan ya. Jadi tahu ya, kayak sumpit, kayak sapit urang gitu ya. Di satu di tengah itu menjadi pusat untuk melancarkan gempuran. Nah, ada juga yang disebut barisan sesabet atau bisa kita katakan sekarang ini barisan komando. Nah, tugasnya melakukan gerakan kilat, kemudian menyabet lawan, dan kemudian lari lagi. Nah, tugas barisan ini disebut sebagai gerakan Hanoman. Diambil dari nama kera putih yang sakti ya dalam dunia pewayangan dalam cerita Ramayana. Nah, model gerilya atau dalam bahasa tinju Muhammad Ali hit and run itu menjadi salah satu strateginya, dan pukul keras lalu tinggalkan musuh terlena, itu pukul lagi. Nah, itu cara yang strategi yang dilakukan selama masa perang itu. Nah, Nyi Ageng Serang inilah yang kemudian melakukan perlawanan sendiri secara langsung, dan kini senjatanya bukan cuma cundrik pada saat itu, pada saat perang, tapi juga tombak. Nah, tombaknya ini diikatkan di selendang. Langlang Buana atau Long March dilakukan di daerah-daerah yang telah disebutkan tadi ya, ada di beberapa tempat gitu ya. Nah, lalu pasukannya ini terkenal, ini tidak bisa dikejar karena memakai taktik lumbu. Nah, taktik ini merupakan penemuan dari Nyi Ageng Serang. Para prajurit itu biasanya memakai tutup badan dengan tumbuhan daun, terutama daun keladi ya, lumbu, untuk menyamar. Hingga jika berlindung di balik hutan atau pepohonan, ini tidak bisa dikenali lawan. Persis tentara zaman sekarang. Nah, Belanda tentu saja dibuatnya keteteran pada waktu itu, karena pasukan Nyi Ageng Serang ini juga gempuran Pangeran Diponegoro rupa-rupanya tidak terlawan. Taktik dijalankan, Sultan Sepuh yang diasingkan dipanggil pulang oleh Belanda dengan harapan kalau memandang Sultan Sepuh, Nyi Ageng Serang itu akan tunduk. Itu yang dilakukan oleh Belanda. Toh
Sultan Sepuh atau Hamengkubuwono II ini diakui sebagai raja yang resmi. Tapi nyatanya Sultan Sepuh ini diam saja, tidak memberi komando pada Nyi Ageng Serang agar berhenti menghentikan perang, meskipun secara politis juga tidak membantunya. Sampai Sultan Sepuh meninggal pada tahun 1828. Nah, pada waktu melayat itulah, hampir saja pasukan Diponegoro kena jebak. Nah, usia Nyi Ageng Serang mulai berangsur tua. Kekuatan jasmani mulai menurun. Dia terpaksa digotong pakai tandu, tetapi masih hadir di medan perang. Bahkan kemudian dia itu sengaja membuat persinggahan sementara di Prambanan. Dan itu dilakukan agar bisa mengawasi dan mendengar berita perang secara langsung. Nah, Belanda juga tidak bisa melihat bahwa semua strategi militer yang dilancarkan oleh Nyi Ageng Serang ini luar biasa. Lagi pula kehadirannya di tengah masyarakat pertanda pahlawan masuk desa dan hidup di antara mereka dengan segala penderitaannya. Nah, keras bisa dilawan keras, keuletan bisa dilawan dengan keuletan, tetapi kelicikan, nah ini dia. Nyi Ageng Serang mengurung diri dalam kamarnya ketika mendengar kabar bahwa Pangeran Diponegoro dijebak dengan tipu muslihat dalam suatu perundingan. Selama 40 hari 40 malam. Ini belum cerita akhir. Sebagai pejuang langsung di garis depan, memang tidak ya, tapi sebagai simbol keteguhan moral masih percaya. Nah, cucunya Raden Mas Papak sempat datang padanya. Dia memang sudah kalah dan Belanda akan mengampuni kalau dia mau dibuang. Nah, tentu pembuangan orang keraton dalam tanda kutip masih disertai prajurit bangsa 30-an orang, pelayan, rumah dan juga uang. Nah, Papak minta nasihat pada neneknya. Sementara Nyi Ageng Serang tidak menjawab cucunya harus mengambil keputusan yang mana. Dia meminta supaya cucunya itu menanyakan hati nuraninya. Kenapa dulu keluarga Notoprajan berani melepaskan diri dari Kasunanan Solo? Kenapa eyangnya Panembahan Senopati berjuang bersama Mangkubumi? Kenapa seluruh keluarga Notoprajan rela gugur di medan perang, dan mengapa ayahnya rela mendampingi Hamengkubuwono II melawan Belanda? Itulah jawaban seorang tua yang arif tapi jelas. Dan memang Raden Mas Papak menjadi teguh kembali kekuatannya, namun dia kemudian meninggal karena menjadi pemabuk setelah Nyi Ageng Serang wafat pada suatu sore yang damai. Tahun 1834 dalam usia 72 tahun. Kustiah Wulaningsih Retno Edi atau Nyi Ageng Serang menghadap Sang Maha Pencipta setelah membuktikan dan membaktikan hidupnya sebagai layaknya seorang pahlawan, seorang pembela kebenaran, seorang wanita yang gagah berani tapi juga arif. Itu cerita tentang Nyi Ageng Serang. Keren ya, bagi saya ini keren, layak banget nih untuk dijadikan film. Iya, saya pernah nonton film Cut Nyak dan beberapa waktu lalu saya nonton lagi, masih saja haru nonton film itu. Nah, gimana kalau Nyi Ageng Serang ini difilmkan? Sudah ada nggak sih? Sudah ada filmnya belum ya? Saya belum update nih. Kalau ada yang tahu, boleh dong dibagi informasinya di sini. Di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Pokoknya saya tunggu informasinya dari Anda. Oke, siapa nih yang sudah bergabung untuk sore hari ini? Oh iya, Pak D. Timur Suprabana, Nyi Ageng Serang, salah satu tokoh legendaris Jawa Tengah, perempuan tangguh, cerdas dan heroik. Yes, Pak D, ini kayaknya layak untuk difilmkan Pak D. Bener. Bikin yuk pementasan teaternya seru nih. Atau bikin ini festival puisi Nyi Ageng Serang. Ini kayaknya seru nih. Boleh nih. Oke, ditunggu informasinya. Silakan 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Ditunggu pokoknya.
Kali ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda satu lagu dulu, dari siapa nih? Kamar Jiwa, Asmara Dana.